Setelah menelusuri makam penyebar agama Islam di Surabaya, yaitu Sunan Ampel, saya makin penasaran dengan sejarah Islam dan kerajaan yang ada saat itu. Dulu Sunan Ampel diberi kesempatan untuk mengajarkan Islam di Surabaya oleh Raja Majapahit dan diizinkan wilayah di Ampel Denta, Surabaya. Nah, di sini saya jadi makin penasaran dan sampai ke makam-makam raja-raja di Kota Gede, Yogyakarta ini. Ada kerajaan Mataram lama yang masih beraliran Hindu-Buddha. Ada zaman Mataram baru yang mulai menerapkan agama Islam di lingkungannya. Kerajaan ini berbeda tahunnya. Yang kita kunjungi saat ini adalah silsilah dari kerajaan Mataram baru. Demikian kita mulai cerita tentang makam raja-raja Mataram di Kota Gede ini. Kota Gede merupakan salah satu wilayah di Yogyakarta yang masih lekat dengan warisan bersejarah. Salah satunya adalah makam Raja-Raja Mataram Islam yang terletak di kawasan bersejarah bagian selatan Kota Yogyakarta. Kompleks Makam Raja Kota Gede atau Pasarean Hastana Kisah Ageng. Pasarean ini merupakan kompleks makam bagi Raja-Raja Mataram Islam pertama yang dibangun oleh Panembahan Senopati. Raja pertama Mataram Islam, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, dan Raja kedua Mataram Islam, Mas Jolang atau Panembahan Hanyakrawati dikebumikan di kompleks makam ini. Makamnya ada di belakang masjid ini. Masjid ini adalah salah satu dari masjid tertua di Yogyakarta. Didirikan pada 1589 Masehi, di lokasi ini adalah bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam atas prakarsa Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam di pedalaman Jawa. Arsitekturnya menunjukkan akulturasi budaya Jawa dan Hindu, seperti atap tajuk bersusun tiga yang mirip joglo dan gapura pintu masuk yang disebut paduraksa. Masjid ini juga menjadi bukti keberadaan kerajaan Mataram Islam dan merupakan bagian dari sistem catur gatra tunggal yang meliputi keraton, masjid, pasar, dan alun-alun. Awal pembangunan masjid ini dibangun oleh Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama, dengan konsep akulturasi yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Tujuannya adalah untuk mengembangkan Islam di pedalaman Jawa, karena saat itu penyebaran Islam lebih banyak di pesisir utara. Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Danang Sutawijaya, memindahkan penduduk ke alas mentok Kota Gede, dan tanah pemberian Kesultanan Pajang itu dijadikan lokasi pembangunan masjid. Ayah dari Panembahan Senopati adalah Sultan Hadiwijaya atau disebut juga Jakatingkir, yang mendirikan Kesultanan Pajang di Jawa Tengah bagian utaran. Lalu beliau Panembahan Senopati diberi wilayah di sini. Dulu ini adalah hutan pohon mentau. Masjid ini milik dua kerajaan akibat perjanjian Giyanti tahun 1755 Masehi yang isinya memecah kerajaan Mataram Islam menjadi dua wilayah, Solo dan Yogyakarta. Yang Solo disebut Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III, dan yang Jogja disebut Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I. Ini kita masuk ke area makam-makam raja. Sebagai makam raja, mereka yang ingin berziarah harus mengikuti beberapa aturan, seperti bagi para peziarah wanita diharuskan menggunakan kain jarik sebatas dada atau kemben dan tidak diperbolehkan memakai kerudung atau penutup kepala. Sedangkan bagi para peziarah laki-laki harus memakai kain jarik dan atasan berupa baju peranakan. Kedua pakaian yang dikenakan peziarah perempuan dan laki-laki merupakan pakaian abdi dalam. Pengunjung juga tidak diperkenankan untuk mengambil gambar atau memotret selama berada di kawasan makam. Pengunjung juga diharuskan untuk melepas alas kaki saat memasuki komplek makam. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi tempat ini sebaiknya datang pada hari Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu.
Sedangkan selama bulan Ramadan, kompleks makam Raja-Raja Mataram Islam tutup. Saya sendiri masuk dengan sewa baju Rp50.000 untuk wanita juga sama harganya. Cuma, karena nyonya saya berkerudung, jadi tidak ikut masuk. Untuk kondisi di dalam, karena tidak boleh membawa kamera. Saya sedikit ceritakan, semua kijing yang ada sudah menandakan makam ini makam tua. UTK makam raja-raja sendiri terletak di bangunan rumah tertutup, tersenduru dengan lantai marmer, dan semua kijingnya marmer putih. Suasana dingin, tapi tidak terasa seram, terang meskipun ruangan tertutup. Ya, hanya itu yang bisa kami berikan, karena kamera tidak bisa masuk. Untuk selanjutnya kami keliling ke area di sekitar makam, yaitu Sendang Selir. Sendang Seliran adalah kolam pemandian yang terletak di sebelah selatan kompleks makam Raja-Raja Mataram Kotekde. Sendang Seliran dan kompleks makam dipisahkan oleh tembok dan dihubungkan dengan gapura paduraksa. Permukaan tanah Sendang Seliran lebih rendah daripada permukaan tanah sekitarnya, sehingga setelah melewati gapura paduraksa terdapat trap tangga menuju kompleks pemandian. Halaman Sendang Seliran berukuran 25 meter x 16 meter, membentang dari barat ke timur. Di dalam kompleks ini terdapat dua seliran kolam pemandian, yaitu Sendang Seliran Kakung pemandian laki-laki di sebelah utara dan Seliran Estri pemandian wanita di sebelah selatan. Masing-masing sendang seliran dikelilingi oleh tembok bata setinggi 2 meter. Di sebelah timur sendang terdapat satu buah kelir. Akses masuk ke sendang berada di sebelah kiri dan kanan kelir tersebut. Oh ya, waktu kita masuk di area depan masjid tadi, ada beberapa pasangan menggunakan baju Jawa komplit. Mereka adalah orang-orang yang sedang membuat foto dengan baju khas Jawa. Untuk bajunya sendiri, banyak disewakan di kios-kios Nana dan Kiri waktu masuk tadi. Bisa juga foto rombongan. Kalau melihat bangunannya dan suasananya, di sini untuk foto-foto nuansa Jawa kuno, lebih leluasa. Tempat luas spot foto banyak dan relatif sepi, tidak terganggu pengunjung lain. Saat nanti kita jalan, kita keluar. Di area parkiran ada sebuah pohon tua, pohon beringin sepuh, ringin sepuh, yang diperkirakan berusia sekitar 600 tahun dan konon ditanam oleh Sunan Kalijaga sebagai bagian dari syiar agama Islam di Alas Mentau. Ini sebagai cikal bakal kota Gede. Pohon ini menjadi bagian penting dari sejarah kota Gede dan dianggap sebagai penjaga mata air. Selanjutnya kita kunjungi rumah atau istana Panembahan Senopati Raja pertama Mataram. Letaknya tidak jauh dari komplek makam-makam tadi. Ini namanya Dalem Ageng atau kediaman Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Sekarang dinamakan makam Hastarenggo karena digunakan untuk makam sekeluarga raja. Kompleks makam ini dibangun oleh Panembahan Senopati pada tahun 1589 sampai 1606, berlokasi di sebelah barat Masjid Agung Kota Gede, dan kini dikelola oleh Kesultanan Yogyakarta. Kemudian menjadi makam putra-putra Keraton Yogyakarta di masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ada juga makam keluarga Raja Mataram, namanya Makam Imogiri di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Makam Imogiri adalah kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram Islam yang mulai dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada 1632 Masehi di atas Bukit Merak, yang kini dikenal sebagai Astana Pajimatan. Imogiri, pembangunannya dilatar belakangi oleh keinginan Sultan Agung yang ingin memakamkan leluhurnya di lokasi yang tinggi sesuai kepercayaan kuno, serta dibagi menjadi dua bagian setelah perjanjian Giyanti 1755 untuk mengakomodasi makam Raja-Raja Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Jadi sekali lagi untuk makam-makam Hastarenggo ini dibangun tahun ke-1934 di area bekas Istana Raja Mataram ke-1. Digunakan sebagai makam para putra dan cucu Raja Kesultanan Yogyakarta. Berbeda dengan makam utama, pengunjung tidak wajib menggunakan baju adat, namun perlu meminta izin kepada penjaga makam.
Raja Mataram Islam. Sekali lagi, kerajaan Mataram itu ada dua periode. Periode pertama Mataram Lama dan Mataram Baru, Mataram Islam. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan diberi kemudahan untuk segala urusan. Amin. Salam sehat.